Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin. Ini masuk kita kepada tahap menyolatkan. Dan wa yukabbaru alaihi, dan ditakbirkan pada jenazah itu 4 kali takbir. Jadi sholat jenazah ini tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, ya kan? Hanya dilaksanakan 4 takbir, ya, 4 takbir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang menyolatkan ini usahakan khususnya yang imaminya ini orang yang bacaannya bagus, kalau bisa tahu agama, gitu kan? Terkadang ada juga di masyarakat ini karena dia mendengar alangkah baiknya kalau yang menyolatkan, mengurus jenazahnya itu anaknya sendiri. Ya bagus sih, tapi kalau anaknya ini memang bacaan ibadah sholatnya bagus, ini bacaannya pun masih serampangan gitu kan, dia menjadi imam lah. Nah ini kadang-kadang yang jadi kalau misalnya mengurus jenazah silakanlah gitu ya, mengkapani terlibat boleh, tapi menyolatkan ini bacaannya kadang-kadang tidak sempurna, dia nak jadi imam lah ke depan. Jangan dipaksakan kalau misalnya anak-anak kita misalnya ya bacaannya kita yakin kurang sempurna, ya kan, kita serahkan kepada orang yang kira-kira bacaannya bagus, ya kan, memahami maknanya supaya sempurna. Ini saya kadang-kadang menyampaikan itu kadang-kadang bagaimana ya, maka dalam pengajian-pengajian seperti ini bisa disampaikan. Kalau misalnya ada keluarga kita yang bacaannya bagus, itu lebih bagus lagi. Misalnya kan anaknya mengimaminya bagus, tapi bacaannya sudah bagus atau belum, memenuhi syarat sebagai imam apa tidak. Nah, ini kadang ada pula masyarakatnya memang itu anaknya itu dia mau imam dipaksa akhirnya maju juga. Diberi takbir ketiga salam kan, sampai bertakbir. Mungkin karena tadi gugup tadi atau bagaimana kan. Tapi kalau kita ingin anak kita menyolatkan, kita ajarilah dari sekarang, gitu kan? Diajarilah masa kita hidup. Kalau ingin anak kita yang mengurus kita ajarilah dia. Jangan tiba-tiba kita sudah meninggal baru didesak-desak dia yang menyolatkan kita. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya jadi kacau itu kan. Kita nak menghalang kadang-kadang bagaimana gitu kan. Ini perlu pengertian dari kita semua ini. Kalau misalnya yang akan mengimami itu belum siap, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Akhirnya nanti ya padahal di belakang imam itu masih banyak guru-guru, ustaz-ustaz yang bacaannya lebih bagus, menyolatkan lebih bagus. Ini ya itu tadi karena terinspirasi alangkah bagusnya kalau anak yang menyolatkan. Ya bagus kalau anaknya bisa menyolatkan, itu sebenarnya catatannya itu. Kalau anaknya itu yang bacaannya bagus, bisa mengimami, itu yang bagus kan. Nah, bukan hanya sekedar semangatnya, dia bisa mengimami sholat kan, tapi dia tidak pandai. Ini yang menjadi masalah itu. Memang idealnya yang mengurus jenazah orang tua, kerabat ini adalah kaum kerabat terdekat. Tapi persoalannya mampu atau tidak, itu masalahnya. Nah, makanya kalau kita ingin kerabat kita, keluarga kita ingin mengurus jenazah kita, siapkan bekali mereka dari sekarang. Ya kan? Jangan mau nyoba dia anak keluarga mau mengurus kita sementara kita tidak bekali dia. Dia tidak tahu, akhirnya ya menyolatkan sembarangan baik kan. Saya pernah menyolatkan satu jenazah itu memang anaknya yang mengimam, dia langsung tampil lah. Ya kan, istilah terlalu pede percaya diri tadi. Nah tiba-tiba kurang takbir atau lebih takbirnya? Sebenarnya kan tadi 4 takbir kan, 3 kali takbir cuman atau berapa waktu itu kan? Waduh, gimana? Nah ini tadi itu saya bilang tuh, ya dalam beribadah ini kita percaya diri juga bisa, tapi kita harus introspeksi diri juga. Kira-kira sudah mampu apa belum? Kan? Nah kalau misalnya merasa kita tidak mampu, ya kan kita serahkan kepada orang. Ya, kita obrolan kepada orang. Kira-kira begitu ya. Ini berkaitan dengan menyolatkan. Jadi menyolatkan mayit itu dilakukan dengan 4 takbir, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, tidak pakai tahiyat, tidak pakai 2 sujud. Tegak baik. Ya. Nah, jangan kayak cerita siapa itu
yang lelucon itu suruh jadi imam sudah dia rukuk. Kenapa kau rukuk? Nah, ini jenazah ini banyak dosonya. Itu cari akal-akal ya kan. Padahal dia tidak tahu berarti menyolatkan jenazah itu kan. Ya, tidak pakai ruku, hanya 4 takbir saja. Ya. Lalu bagaimana 4 takbir itu? Yaqra'u al-Fatihah ba'dal ula. Setelah takbir yang pertama dia baca Al-Fatihah. Jadi Hasan. Belum ya? Ya. Jadi takbir yang pertama setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Tentunya takbir yang pertama ini kita berniat. Jangan lupa. Ya. Bedakan juga lafal niat dengan niat. Kalau lafal niatnya usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala. Kan? Itu lafalnya. Tapi yang terpenting itu adalah jangan lupa sama dengan kita sholat. Niat itu jatuh ketika kita mengangkat takbir yang pertama. Allahu Akbar. Saya sengaja sholat jenazah fardu kifayah mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu terpenting dalam hati kita. Boleh pakai baca usul sebelumnya? Boleh. Baca usul itu untuk menguatkan ketika kita mau niat tadi. Ya. Jadi setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah saja tidak pakai ayat. Ya. Al-Fatihah saja. Kadang-kadang ada pula, kan kita waktu sholat fardu pakai ayat. Nah, ini bukan sholat fardu, sholat jenazah. Kalau Al-Fatihah saja ditambah-tambah. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, wa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Pada setelah takbir yang kedua, tadi kan 4 takbir. Setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bacaan sholawatnya? Minimal Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup. Nah, kalau mau lengkap baca sholat Ibrahimiyah. Kita baca ketika tahiyat akhir itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang lengkap. Ya. Tapi seharusnya saya katakan karena ini kita mau mengantarkan jenazah, pilihlah yang lengkap gitu kan. Kadang-kadang ada imam pula yang mau cepat-cepat, Allahumma sholli mentang-mentang sudah cukup Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad hilang. Jangan buru-buru niat. Kita ibadah ini sabar ya. Jangan terlalu buru-buru. Ini yang kadang mana Pak? Ya memang kalau kita jadi imam memang harus mengikuti imam. Ini maka saya katakan tadi problemnya imam. Tidak bisa kalau makmum itu tetap harus ikut imam ya. Jadi maka saya katakan tadi problemnya di imam. Ini kadang-kadang imam ini banyak yang buru-buru aja beribadah ini. Nah itu tadi kan. Atau apa yang dikejar cepat-cepat. Itu juga kadang-kadang zikir. Subhanallah cuma yang pertama dan akhir yang sempurna. Ilahi Rabbana subhanallah. Subhanallah. Tengah-tengah ada jelas lagi subhanallahnya lagi ya. Senapas sudah selesai subhanallah 33 kali. Apa maknanya itu kan? Apa manfaatnya? Bagaimana Allah akan menghargai ibadah kita ini? Ibadah ini perlu kesabaran, ya. Itu juga tadi itu. Takbir yang kedua baca sholawat. Sholawat yang sempurna itulah sholawat Ibrahimiyah namanya. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang kita baca ketika tahiyat akhir. Pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Itu yang kedua. Setelah takbir yang ketiga apa? Ba'da salisati, setelah takbir yang ketiga fayaqulu. Ini doa yang lebih panjang. Allahumma hadza abduka wa banu abdika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Ini panjang sekali nih. Nah, tapi bisa juga kita membaca doa pada takbir yang ketiga Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup sampai itu cukup. Mau ditambah lagi wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa ghasilhu bil ma'i was salji wal baradi naqdihi minal khotoya
kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-danas wa abadilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa azim madhabil qawli fitnatin nar. Boleh juga. Kalau udah hafal panjang amat cukuplah tadi Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan ganti hu dengan ha. Allahumma ghfir laha warhamha. Cukup sampai di situ. Ya. Allahumma ghfir lahu warham. Kalau laki-laki Allahumma ghfir lahu warham. Dengan kalau mau pakai lengkap bisa yang di buku ini boleh atau yang saya baca tadi. Ya. Bisa. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqi bi rahmatika ridaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabih wafsah lahu fi qabrihi wa jafil ardi an jambihi wa laqi bi rahmatikal amni min adzabika hatta tab'asu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini hampir satu panjang doanya ini panjang sekali. Kalau memang mau sempurna ini doa yang lengkap ini kan. Kita mau mengantarkan jenazah ini itu tadi saya paket lengkap lah. Jangan ibaratkan makan hanya kucubi tumbuk dengan caluk bayi kira-kira kan. Tapi ada sambalnya lengkap semuanya 4 sehat 5 sempurna kira-kira begitu kan. Tapi itu kadang-kadang anehnya itu kalau soal dunia kita milih yang paling perfect paling sempurna. Tapi giliran ibadah kita cari yang paling simple gitu kan. Itu yang kita ruginya itu. Itu takbir yang ketiga. Takbir yang keempat. Wa yaqulu fir rabi'ati, dan dia mengatakan pada takbir yang keempat, setelah takbir yang keempat bacaannya Allahumma la tahrimna ajruhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajruha, diganti hu dengan ha. Wala taftinna ba'dahu. Kalau laki-laki wala taftinna ba'daha, kalau perempuan waghfir lana wa lahu, kalau laki-laki waghfir lana wa laha, kalau perempuan. Itu saja yang minimalnya. Kalau mau lebih sempurna boleh juga Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau mau lengkap. Nah, minimal tadi itu sudah cukup, ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian praktek sholat jenazah. Ringkas saja, cuma 4 takbir sudah selesai. Sudah cukup itu. Nah, setelah itu kalau mau sudah salam kita doa bersama-sama bagus, ya kan? Mendoakan jenazah. Ini Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan menyolatkan, dan insya Allah ya silakan balik. Boleh, tapi mereka itu tidak melepaskan kewajiban. Kalau misalnya ada laki-laki, perempuan saja yang ada menyolatkan, tidak cukup fardu kifayahnya. Yang fardu kifayah itu adalah laki-laki. Nah, tapi kalau ibu boleh menyolatkan boleh, tidak apa-apa, mendoakan itu kan, hukumnya mubah, boleh, tidak apa-apa. Ini kira-kira. Ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tepat waktunya sampai tiba waktu Isya kita sudah bisa menjelaskan sampai ke menyolatkan. Dari mengkapan menyolatkan, insya Allah minggu depan adalah aspek yang keempat, yaitu memakamkan atau menguburkan. Ini pun banyak yang perlu kita ketahui ketika menguburkan, memakamkan jenazah ini, bagaimana idealnya, ya, bagaimana sempurnanya. Ini saja, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya.